Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah kepada kita kekuatan iman sehingga kita dapat bertakwa dan bertawakal kepada Allah sebagai solusi bagaimana mewujudkan rumah tangga yang ramah, sakinah, mawaddah warahmah, untuk menjadi manusia yang memberi kontribusi positif bagi bangsa negara yang kita cintai atau bagi provinsi dan kota Medan di mana kita berada. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dan terus bertakwa, untuk bertawakal dan berserah hanya kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita selesai membahas surat ke-32, hari ini kita memasuki surat ke-33, surat Al-Ahzab. Ayat yang akan kita bahas hari ini ayat 1 sampai dengan 5. Tema kita takwa dan tawakal sebagai solusi rumah tangga yang ramah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada Ahad malam Senin yang penuh dengan berkah ini, dan terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang memfasilitasi kita untuk terus mengaji, untuk terus mengasah iman dan mempertebal amal melalui pemahaman kitab suci Al-Quran yang menjadi hidayah petunjuk bagi kita yang beriman dan bertakwa. Kesimpulan yang akan didapat dari 5 ayat itu bahwa takwa itu adalah asas dan Al-Quran adalah aplikasi bagaimana menjadikan hidup kita terstandarkan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah yang dihadapi sebagai poin kita yang ketiga, solusinya adalah tawakal. Tentu saja tawakal bukan tawakal. Tawakal ini adalah berserah kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal. Jika terjadi tradisi Arab pada masa dahulu tentang hukum zihar, engkau bagikan punggung ibuku, maka tujuan yang disematkan kepada para istri ini harus diselesaikan dengan cara membayar kafarah. Dan pelajaran menarik juga dalam rangkaian rumah tangga yang ramah dan rahmat ini, bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Anak kandung mendapatkan warisan secara otomatis, sementara anak angkat hanya boleh mendapatkan wasiat dan tidak lebih dari 1/3 harta, dan itu sudah cukup atau sangat amat banyak. Mari sama-sama kita membaca firman Allah ayat 1 sampai dengan 5 ini, kita mulakan dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Wa ma ja'ala azwajukum allati tudahiruna minhunna ummahatikum. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum
ja'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahum fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, ayat pertama dimulai dari takwa, ayat terakhir ditutup dengan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita mulakan dari ayat pertama. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ini adalah panggilan mulia yang bahasa Arab dikenal dengan laqab. Ada ismun, ada alam atau ismun. Nabi Muhammad namanya ada 4 kali disebutkan dalam Al-Quran dengan kata-kata Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasulun. Muhammad wa ma ada 4 kali dan 1 kali disebutkan dengan nama Ahmad. Dan kunyah Nabi Muhammad adalah Abul Qasim, ya Abul Qasim, karena anak pertamanya bernama Qasim. Dan gelar Nabi Muhammad atau laqab Nabi Muhammad adalah Nabi, dan lain kali disebut dengan Rasulullah. Jadi ketika dipanggil ya ayuhan nabi, ini adalah panggilan mulia. Ya, misalnya Bapak adalah direktur di sebuah perusahaan, dipanggil Pak Direktur, gitu ya kan? Ini adalah panggilan mulia. Sementara jika dipanggil dengan nama, ini adalah panggilan kawan lah ya. Kalau orang memanggil dengan panggilan gelar, jabatan yang disandangnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad dipanggil Allah dengan panggilan mulia, langsung to the point, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini menjadi catatan. Apa selama ini Nabi Muhammad kurang bertakwa sehingga disuruh oleh Allah untuk bertakwa? Tentu saja tidaklah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi kenapa diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kalau dia sudah bertakwa? Ini diilustrasikan sebagaimana seorang anak yang memang rajin belajar. Awal semester ayah maknya menasihati, anakku rajin-rajinlah belajar. Ya, selama ini awakmu sudah rajin. Iya, bapak dan emakmu hanya mengingatkan. Karena bapak emakmu akan tak bertemu lagi, kamu akan pergi jauh. Maka nasihat kami sebagai orang tua kepadamu yang kusekolahkan jauh-jauh, yaitu untuk belajarlah bersungguh-sungguh. Nah, begitu juga lah Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, takwamu selama ini pertahankanlah dan kalau bisa tingkatkanlah. Nah, begitu juga lah kita yang sekarang masih di ujung bulan Syawal, akan meninggali Syawal untuk masuk ke bulan Zulqa'dah. Ada peningkatan dari takwa yang diraih di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pesan Allah kepada Nabi Muhammad adalah pesan Allah untuk saya, Bapak, Ibu, dan kita semua, karena kita adalah pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahai Ustadz Jainal, wahai Bapak Ibu, bertakwalah kepada Allah. Karena kalau ini hanya untuk Nabi, maka dia akan kehilangan makna. Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kenapa kok to the point ini untuk Nabi? Karena ini juga bagian dari sentilan bagi kita. Nabi sudah bertakwa saja, harus terus bertakwa.
Nah, kita yang terkadang imannya naik dan terkadang imannya turun, maka tidak ada jalan dan solusi kecuali untuk terus berpegang pada takut kepada Allah, takut kepada neraka, mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan surganya. Inilah yang dimaknai dari ittaqillah. Yang kedua, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi Muhammad, jangan menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Apa yang dimaksudkan keinginan orang-orang kafir dan keinginan orang-orang munafik? Para pemimpin kafir Quraisy menemui Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah loh, tapi munafik. Iya, Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah untuk mendatangi Nabi Muhammad dan kompromi, mau berdamai. Jalur diplomasi digunakan. Gini sajalah, daripada kami kehilangan muka, kehilangan pamor di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kalau kita damai? Hari ini wahai Nabi Muhammad, kalau kamu dan umat Islam nyembah patung kami, nah nanti kami ikut agamamu. Enggak, kata Nabi, udah gini saja. Sekali saja kamu menyembah patung kami, sebulan kami nyembah Tuhanmu. Enggak juga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Kenapa? Karena sekali Nabi Muhammad menyembah patung sudah cukup syarat. Apalagi zaman sekarang difoto, ditebarkan kemana-mana. Lihat, Nabi Muhammad saja mendukung kegiatan kami. Kok kalian pula mau pindah-pindah ke agama Nabi Muhammad? Nah, maka kata Allah kepada Nabi Muhammad untuk masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Udah, aku nggak ganggu agamamu. Tapi aku mengajak umat untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya. Kita nggak ganggu agama apapun. Tapi sebagai agama dakwah kita tetap menyampaikan pesan-pesan penuh dengan hikmah. Nasihat dengan cara yang terbaik bahwa Tuhan itu esa. Dua atau tiga bilangan tak layak dijadikan Tuhan. Tanpa harus menyindir agama tertentu. Karena inilah dia bil hikmah. Karena memang agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa, berlanjut kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, satu kata, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Maka kalau ada tawaran untuk menyembah selain Allah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, jangan kau ikuti. Walaupun ini demi masa depan agamamu. Ini sebenarnya bukan perdamaian tapi pembunuhan karakter. Ya, wala tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ketika Allah suruh Nabi Muhammad bertakwa, dekatkan dirimu kepada Allah dan jangan terpengaruh oleh gangguan orang kafir dan munafikin, itu karena Allah Tuhan Maha tahu. Terkadang kita ingin cepat, tapi cepat belum tentu menang dan benar. Yang lebih penting lagi dalam hidup ini kita cari yang benar. Siapa yang tahu kebenaran? Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana aliman." Aku Allah Tuhanmu dari dulu, karena dari dulu pasten, karena dari dulu Maha mengetahui. Ini bukan masalah sehari dua hari. Ini adalah proses perjalanan risalah kenabian sejak zaman Nabi Adam. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah tahu kenapa nggak diselesaikan saja orang kafir, orang munafik ini? Kenapa kok ganggu Nabi Muhammad dibiarkan oleh Allah? Ya inilah dia Allah Maha mengetahui. Dan inilah dia Allah Maha bijaksana.
Kalau semuanya baik, maka akan berlaku sebagaimana dunia perhewanan, dunia pertumbuhan, benda di alam raya ini semuanya baik, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang merusak. Hanya manusialah diberikan Allah pilihan untuk menjadi syakiro wa imma kafuro, menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan memilih iman atau menjadi kufur dengan memilih kekafiran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah memberi pilihan, free will katanya, kebebasan memilih khusus untuk manusia. Ada yang mau beriman, monggo silahkan beriman. Yang kafir, monggo silahkan kafir. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Jadi Allah tahu itu dan bisa menyelesaikan masalah hamba ini. Tapi begitulah dunia disebutkan sebagai tempat ujian dan cobaan. Jadi harus ada ujian dan cobaan supaya Bapak Ibu dan saya naik level, supaya berhak mendapatkan surga, supaya berhak meninggalkan neraka. Inilah yang disebut dengan aliman hakimah. Apa beda aliman hakimah? Enggak cukupkah Allah Maha mengetahui kok ditambah lagi Maha bijaksana? Ada orang tahu tapi tak bijaksana dia. Ya kan? Ada orang yang cerdas secara intelektual tapi tak cerdas secara emosional. Nah, hakimah ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Diilustrasikan ada seseorang nenek tua menemui Nabi Muhammad, dengan senang hati dia memberikan jeruk kepada Nabi Muhammad. 2-3 butir dimakan Nabi Muhammad sebagai penghormatan kepada nenek ini. Rupanya sahabat di kiri kanan tak dikasih Nabi Muhammad sehingga nenek ini pulang dan Nabi Muhammad mengatakan terima kasih nenek atas hadiah jeruknya. Senang hati nenek itu. Sahabat cemburu. Kok Nabi Muhammad makan sendiri nggak bagi-bagi? Maka kata Nabi Muhammad, kalau kalian makan kalian akan berkata sejujurnya bahwa jeruk ini asam. Ini tahu, tapi tak bijak. Nabi Muhammad tahu dan bijak. Dia ingin menghormati sang nenek. Dan dia tahu bagaimana berbahasa basi. Hakimah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi Muhammad nipu, enggak juga. Nabi Muhammad kan enggak bilang, terima kasih nenek atas jeruknya. Enggak dibilang juga manis, enak kan gitu ya kan. Yang penting dia melihat makannya mantap, serasa nenek itu manis lah, enak lah. Padahal asamnya subhanallah. Nah, inilah dia beda aliman hakimah. Allah tidak saja tahu, tapi Allah bijaksana. Jadi kenapa harus ada orang kafir dan ada orang munafik, dan kenapa Nabi Muhammad harus diuji? Kenapa Bapak Ibu harus diuji? Agar kita lebih dekat dengan Allah, agar kita lebih bertakwa kepada Allah, agar kita lebih mencintai Islam. Inilah dia bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa ini bukan saja cerita pada zaman Nabi 14 abad yang lalu, tapi ini juga menjadi pembelajaran hari ini dan untuk akan datang. Menjadi mukmin, menjadi manusia bahagia. Jadi ending dari keinginan Allah, kebahagiaan bagi Nabi Muhammad, kebahagiaan bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau iman membahagiakan, maka kafir dan munafik menyengsarakan. Seharusnya orang kafir dan munafik ini masuk Islam. Bukan dia pula maksa orang Islam menjadi kafir atau munafik. Mungkinkah mukmin menuruti kehendak kafir dan munafik? Tentu saja tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak propaganda untuk menjelek-jelekkan Islam. Tapi tetap saja orang melihat umat Islam yang teduh kayak gini, sepertinya propaganda itu salah lah. Walaupun tambah masif, orang akhirnya tambah tak percaya. Nah, inilah dia kisah masa lalu, hari ini dan akan datang terus berulang.
Maka kata Allah, tiada solusi kecuali dekatkan diri pada Allah dan jangan dengarkan bisikan orang kafir dan munafik dengan segala eh, fobianya yang tidak benar disematkan kepada Islam yang ramah dan rahmat. Takwa kepada Allah Tuhan bijaksana, asas keluarga sakinah, dan asas berbangsa dan bernegara. Untuk itu Indonesia sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini adalah asas. Sila pertama adalah asas mewarnai 4 sila berikutnya. Selanjutnya wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Wahai Nabi Muhammad, agar tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang salah, berdamai tidak pada tempatnya, aku Allah berkata kepadamu, ittabi', ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama ini pesan untuk Nabi Muhammad dan ini pesan berlaku untuk Bapak, Ibu, dan saya. Wahai Ustadz Jainal, wahai Bapak, wahai Ibu, Bunda, bagaimana kita harus menjadi mukmin yang bahagia setelah takwa dan tidak mengikuti arahan kafir dan munafik. Yang ketiga adalah ikuti apa yang diwahyukan Tuhanmu. Artinya pahami Al-Quran. Nah, dan kita sedang memahami Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai mindset, aplikasi yang ada di otak kita. Zaman sekarang zaman aplikasi. Ada saja aplikasi yang dibuat. Dan kita bisa mendownload aplikasi itu. Untuk Al-Quranul Karim aplikasinya banyak. Dengan berbagai terjemah dan berbagai penafsiran. Dan semua itu ujungnya satu. Bagaimana merubah gaya hidup kita menjadi lebih mudah. Aplikasi itu menjadi lebih mudah. Ya, aplikasi apapun. Sensus penduduk lah, sekarang mau bayar Samsat lah, semuanya ada aplikasinya. BPJS lah, semua ada aplikasi dan itu sangat memudahkan. Nah, ada aplikasi yang memudahkan hidup kita yaitu Al-Quranul Karim. Nah, jadikan aplikasi ini memudahkan gerak langkah kita. Dan ini sudah disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti dari siapa aplikasi itu? Mir Rabbika, dari Tuhanmu wahai Nabi Muhammad. Sekarang dari Tuhanmu wahai Ustadz Jainal, wahai Bapak Ibu, itu dari Tuhan kita loh. Rabbika, Tuhan yang mendidik. Rabbika, Tuhan yang mengatur. Rabbika, Tuhan yang melindungi. Rabbika, Tuhan yang menyayangi. Rabbika, Tuhan yang memberimu rezeki. Rabbika, Tuhan yang mengasihi dan menyayangimu. Kalau sudah Allah memiliki sifat-sifat yang mulia dengan al-asma al-husnanya, masa kita mencari aplikasi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Rabbika, Allah menegaskan innallaha, sungguh Allah Tuhanmu itu wahai Nabi Muhammad, sungguh Allah Tuhanmu itu wahai Bapak Ibu, kana bima ta'maluna khabira, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Ta'malun itu jamak, bukan kamu ya, jadi kalian. Terjemahan saya yang terakhir versi ketujuh ini, kata jamak itu sudah kita rubah bukan menjadi kamu lagi, jadi kalian. Karena apa beda kamu di sini dengan kepadamu wahai Nabi Muhammad? Kalau disebutkan Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Padahal ini untuk kalian bima ta'malun, walaupun atasnya untukmu wahai Nabi Muhammad, tapi Allah Maha mengetahui untuk kalian semua. Kok bisa kayak gitu? Gak konsisten. Kalau kamu, kamu saja. Kalau kalian, kalian saja. Tapi tidak. Karena di balik kata-kata kamu wahai Nabi Muhammad ada pengikutmu umat Islam. Jadi kamu itu include untuk diri saya. Dan kemudian terlihat jelas bahwa ini untuk sighatul jama', untuk kalimat plural bukan singular,
Allah menegaskan bima ta'maluna, apa yang kalian kerjakan Allah Maha mengetahui. Maka inilah dia cerdasnya Al-Qur'an. Kalau disebut wattabi ma yuha ilaika wa ilaikum min rabbika wa rabbikum, kan terlalu ribet gitu ya kan. Nah, innallaha kana bima ta'malu wa ta'maluna khabira, kan jadi ribet sekali. Jadi udah di awal singular, di akhir plural. Ya kan? Di awal kata tunggal, di akhir kata majemuk. Karena kita adalah bagian dari Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah panutan kita. Kalau bahasa Indonesia tulisan karya ilmiah ini gak ilmiah ini, ya kan? Kok awalnya kamu, akhirnya kalian gitu. Kalau kamu saja, kalau kalian saja. Ini siapa sebenarnya yang mau diarahkan ini? Mukhotabnya siapa? Tapi begitulah dia Al-Quran. Diberikan kepada mereka yang cerdas. Dan Bapak Ibu adalah orang yang cerdas dan kita bisa memahaminya dengan mudah. Lebih penting dari itu adalah Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha teliti. Penilaian manusia mungkin salah, tetapi Allah Maha tahu. Manusia dapat saja mencoba menghilangkan kebenaran, tapi kearifan ada pada Allah. Jadi apapun yang kita pilih jauh dari Al-Quran, jauh dari hidayah, jauh dari pedoman yang Allah berikan kepada kita, itu akan membuat hidup kita try and error lah. Tapi kalau kita telah menggunakan aplikasi Al-Quran, maka kita telah menyerahkan kepada Tuhan yang sangat berpengalaman. Khobir, kata orang Arab itu expert, sangat berpengalaman. Anta khobir, apakah kamu pengalaman dalam hal ini? Naam ana khabirun, iya saya berpengalaman. Kalau Allah menyebutkan innallaha bima ta'maluna khabir, apa yang kalian kerjakan aku sangat expert, aku sangat mengetahui. Kau lakukan hari ini, masa depanmu suram. Kau lakukan begini, masa depanmu cerah. Jadi bagaimana supaya kita cerah masa depan dan tidak suram? Nah, ini Al-Quran panduannya. Ada kisah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ataupun bukan Nabi seperti Luqman, Ashabul Kahfi, dan itu adalah pelajaran bagaimana kita menggapai kebahagiaan dan terjauh dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka kesimpulan kedua, ikuti Al-Quran, aplikasi mindset. Yang ketiga, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah. Kalau tadi takwa, jangan ikuti kafirin dan munafikin. Yang ketiga adalah ikuti Al-Quran. Yang keempat, pesan Allah kepada Nabi Muhammad, wa tawakkal 'ala Allah. Kalau tadi ada takwa, di sini ada tawakal. Kita sudah menerangkan di awal, tawakal itu bukan tawakal. Bahasa Arabnya tulisannya tawakal kayak gini, nggak pakai K2. Nah, tapi maksudnya adalah tawakal. Sementara kalau bahasa Arab ada dua berdekatan, tawakal dan tawakal. Tawakal ini orang yang bermalas-malasan kemudian mengharapkan hujan emas turun dari langit gitu. Ini namanya tawakal. Ya Allah, imtir alaina zahaban minas sama. Kata Umar bin Khattab, kau udah tahu nggak akan mungkin turun emas dari langit, kau minta pula, kata Umar bin Khattab. Kerja kau. Itu dia. Nah, itu bukan tawakal. Kalau kau sudah berusaha maksimal dan engkau berdoa, ya Allah, dengan bismillah aku mulai, aku akhiri dengan alhamdulillah, sekarang aku bertawakal. Jadi tawakal itu bukan di akhir. Tawakal itu dari awal kerja. Mulakan dengan bismillah, itu bagian dari tawakal. Bismillahirrahmanirrahim, sepeda motor kita kunci hilang juga, itu tawakal lah namanya, ya kan. Sudah dikunci, pagar digembok, rantai lagi, kunci stang hilang juga. Nah, nggak apa-apa lah, diganti Allah yang lebih baru lah itu. Boleh jadi yang lama memang sudah lah, udah 5 tahun dipakai, sedekahkan lah. Caranya harus jangan jalur mencuri pula. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini namanya tawakal. Tapi sepeda motor nggak dikunci, di situ ada kuncinya, itu cari penyakit namanya itu. Kok hilang sepeda motorku? Ya kuncinya nggak kau cabut.
Maka kata Nabi Muhammad, di Masjid Nabawi ada seorang meletakkan untanya, ikat, aku tawakal. Ini bukan tawakal. Kau ini membuat orang akan mencuri untamu atau untamu pergi sendiri. Aqilha summa tawakal. Ikat dia, habis itu bismillah, tawakal tu Allah. Itu namanya baru tawakal. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai wakil, sebagai pelindung, sebagai pemelihara, sebagai penolong. Kok bisa sudah dikunci semua hilang, udah baca bismillah, sudah tawakal, ya tetap saja wa kafa billahi wakila. Allah tahu yang terbaik. Udah baca bismillah tawakal tu Allah, mau tabrakan juga Pak Ustadz. Gak apa-apa lah. Udah baca doa mati syahid insya Allah. Tapi selamat, itu berkat bismillahirrahmanirrahim. Mukmin bijak pasti sepenuhnya bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Allah Maha Pelindung yang sebenarnya. Kalau sudah tawakal hilang, bagaimana perlindungan Allah? Allah buat hati kita tenang. Nah, itu dia bedanya. Bedanya sama-sama kehilangan. Tapi yang satu sudah kehilangan, stres dia. Masuk rumah sakit stroke. Ini nggak tawakal. Yang satu kehilangan juga. Ya sudahlah, lapor polisi tambah buat ribet katanya ya kan. Udah beli aja sepeda motor yang baru misalnya ya kan. Ikhlaskan. Hatinya senang. Nah, ini namanya tawakal. Ya, yang ketiga ikuti Al-Quran, menghadapi masalah dengan tawakal dan usaha. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Jangan lupa tawakal, berserah diri kepada Allah. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar itu sebagai ibu kalian. Perkataan seorang suami kepada istrinya, punggungmu haram seperti punggung ibuku. Ini adalah bahasa atau perkataan yang lain yang sama maksudnya. Ini adalah bahasa kiasan orang Arab pada masa Nabi Muhammad. Kalau tak suka dengan istrinya, dia menggunakan bahasa kiasan, memakai nama ibu kandung. Tentu saja ibu kandung ini tidak mungkin kita hubungan badan dengan dia. Maka ketika dibilang perempuan ini bagaikan punggung ibu kandungku, berarti ini bahasa lain, aku benci denganmu, aku ingin menceraimu, aku tak suka lagi denganmu. Maka bahasa seperti ini atau sejenisnya, apakah itu sudah bisa dianggap sebagai bentuk kalimat cerai? Dalam bahasa fikih itu dikhususkan dengan kalimat zihar. Bagaimana solusinya? Dia tidak menjadikan anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri. Ada dua pemahaman di sini. Pertama zihar, yang kedua wa ma ja'ala ad'iyahukum abna'akum. Ini terkait dengan kasus Nabi Muhammad mengangkat anak angkatnya Zaid bin Muhammad menjadi nama sebenarnya menjadi Zaid bin Harisah. Jadi kembalikan lagi bahwa sesuka apapun Nabi Muhammad kepada anak angkatnya, yang layak menjadi bin itu adalah bapak angkat. Dan ini menjadi permasalahan yang diselesaikan oleh umat Islam pada masa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah lakon pertama dan utama dalam peristiwa itu agar dunia menjadi jelas nasabnya. Nanti kalau disebutkan Zaid bin Muhammad, rupanya ada bapak Haris ini punya anak gadis nikah. Kan satu bin Muhammad, satu bin Haris. Rupanya ini adik kandung. Kan nggak boleh. Jadi ribet. Kalau disebut Zaid bin Muhammad, maka Nabi Muhammad akan mewariskan harta kepada Zaid bin Muhammad. Dan ini mengurangi jatah anak kandung dari Nabi Muhammad. Sementara Zaid keluarga Pak Haris ini, Harisah, gak memberi warisan kepada anak kandungnya. Ini menjadi ribet.
dalam hal pernikahan dan dalam hal warisan. Maka zalikum qaulukum bi afwahikum, boleh jadi untuk sekedar basa-basi oke, karena sayang, tapi dalam syariat jangan. Nah, terkadang ada orang pakai gelar akademis, basa-basi oke lah penghormatan, tapi dalam dunia akademis ada peraturannya. Gak bisa kita panggil orang belum dapat gelarnya dan kita manggil sesuai dengan gelar tertentu itu. Kalau kiai oke lah, ini gelar masyarakat. Buya oke lah, tapi haji kalau belum haji jangan dipanggil Pak Haji. Nah, kami doakan dia Pak Ustaz. Doakan itu berbeda. Nanti orang sangka dia sudah haji betul-betulan. Dan ini merusak. Maka kata Allah, "Dzalikum qaulukum bi afwahikum." Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut kalian saja, tapi orang memahaminya lain. Pak Haji, aku belum haji, nggak apa-apa doa. Iya, maksudnya doa. Tetapi nggak enak orang lain sangka kita serius. Nah, ini makanya kata wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Allah mengatakan serius. Ini anak bukan anak kandungku. Wah, nanti nggak enak dia. Dia nggak bisa jadi wali lah, ya kan? Dan itu akan panjang ceritanya. Nggak bisa mewarisi, nggak bisa nikah dengan anak kita karena dia adalah bukan anak kita. Sebenarnya dia bisa. Maka Allah mengatakan udah ada tata kerama cara memanggil orang. Walaupun ini gelar, kalau nggak sesuai dengan gelarnya jangan diberikan. Seperti tadi Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi. Karena memang Nabi Muhammad Nabi. Tapi Ahmadiyah, Qodianiyah kalau dipanggil Nabi, orang bisa salah paham. Mirza Gulam Ahmad kok dipanggil Nabi. Maksud kami ini Nabi kecil, kata dia. Nabi Muhammad itu Nabi besarnya. Iya, nggak usahlah panggil Nabi, panggil saja Syekh Mirza Gulam Ahmad sebagai penghormatan. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan cara memanggil seseorang. Seribet itu Islam, enggak seribet itu, semudah itu. Karena nanti berdampak pada hal-hal hukum yang tidak memberikan hak kepada orang yang tidak berhak menerimanya, itu jadi masalah. Jadi ini bukan meribetkan masalah, tapi sebenarnya merubah masalah. Adalah ada kebiasaan orang Arab jahiliyah apabila dia berkata demikian kepada istrinya, maka istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya. Tapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kafarat. Jadi ini bukan talak, tetapi ini adalah kesalahan yang harus diperbaiki dengan bayar kafarat. Ya kalau talak bain bukan begitu caranya. Aku ceraikan kamu, gitu bahasanya. Bukan pakai bahasa kiasan, walaupun ada yang mengatakan bahasa kiasan itu juga bisa menjadi bagian dari talak. Tapi Islam menegaskan yang paling mudah zihar bukan talak, tapi karena apa? Zihar bisa diselesaikan dengan bayar kafarat. Cinta kepada Allah itu satu dan utuh. Kembali kepada ayat pertamanya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Bagaimana Pak Ustadz, saya beriman dalam satu sisi tapi juga saya kafir dalam sisi yang lain? Enggaklah. Iman itu utuh dan satu, tidak dua dan berbagi. Kita mencintai Allah paralel mencintai sesama. Bagaimana Ustadz, kalau kita sudah cinta Allah, apakah kita harus mencintai sesama? Itu paralel, bukan untuk dipertentangkan. Tapi kalau kita sudah menyembah Allah, kita tak akan mungkin menyembah berhala. Itu adalah kontradiksi dan itu bisa dipertentangkan. Jadi ada hal yang bisa dipertentangkan, ada yang sifatnya paralel. Mana bagus Pak Ustadz, apakah saya berbakti kepada Allah atau berbakti kepada kedua orang tua? Itu satu kesatuan, bukan dipisahkan. Kecuali orang tua kita kafir dan dia nyuruh kita jadi murtad. Tapi kalau emak kita suruh sholat ambil piring misalnya, ya ikuti. Itu bagian dari kesatuan kita taat pada Allah. Zihar ditembus dengan kafarat. Memohon taubat dengan menunaikan kafarat.
Terakhir, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Setelah turun ayat ini dipanggillah Zaid bin Harithah. Iya, bukan Zaid bin Muhammad. Itu lebih adil di sisi Allah. Lebih adil, lebih baik. Karena apa? Jelas nasabnya, jelas keturunannya, jelas walinya, jelas penerimaan warisannya, jelas juga saudara kandungnya, dan jelas pula siapa yang bisa menikah dengan dia dan siapa yang bisa menikahkan dia. Inilah dia keadilan. Dan sangat disayangkan bagaimana masyarakat dunia itu mencuri anak atau menjual anak, dan anak tersebut dinisbahkan kepada ayah emaknya, dan akhirnya rupanya lahir pula anak berikutnya, anak kandung satu, anak angkat satu dalam satu rumah. Itu bagaimana itu? Nah, sudah kandung menyebutkan bahwa ini adalah anakku, padahal ini anak angkat. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Huwa aqsatu indallah, maka lebih baik bagi kita dengan cara memanggil dia dengan nama anak angkat. Gak enak Pak Ustadz. Dia nggak tahu dari bayi, nggak tahu pun mana ayah mana mamanya. Fa in lam ta'lamu aba'ahu fa ikhwanukum fiddin. Jika kalian tak mengetahui siapa bapaknya karena sudah dipungut sejak dari orok, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kalian seagama. Akhi fillah. Akhi fillah. Ini berarti bukan saudara kandung. Akhi fillah. Au mawalikum, atau maula-maula hamba saya yang sudah dimerdekakan dan dijadikan anak angkat. Seperti Salim, anak angkat Huzaifah dipanggil maula Huzaifah. Ini adalah cara memanggil pada masyarakat Arab dari dulu sampai sekarang. Tidak ada dosa bagimu jika kamu khilaf tentang itu. Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi. Jika Nabi Muhammad pernah memanggil Zaid bin Muhammad masa lalu, ya tak apa-apa. Tapi ke depan jangan. Atau memang kita tak tahu hukum. Ya Pak Ustadz, saya nggak tahu hukumnya. Saya panggil nama anak ini dengan nama suami saya atau atas nama saya, padahal ini anak angkat. Gimana Pak Ustadz? Yang sudahlah, walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi akan menjadi dosa apabila itu disengaja oleh hati kita. Capek-capek ku besarkan, bapaknya datang pula dan dia berbakti kepada orang tuanya, melupakan kami sebagai bapak angkat, ibu angkat. Wah, ini nggak fair nih Pak Ustaz. Maka dari awal harus jelas nawaitunya lillahi ta'ala. Kita membesarkan anak nawaitu lillahi ta'ala, kalau enggak nanti sakit kepala. Udahlah ku besarkan kau nak berdarah-darah, sekarang kau balas pula air susuku dengan air tuba. Kau balas pula kebaikan kami dengan keburukan. Kau caci maki kami sebagai ayah emakmu, padahal kami membesarkanmu dengan keringat dan air mata. Maka kata Allah, wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah saja Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kok kalian disakiti oleh anak kemudian uring-uringan, kukutuk kau jadi batu seperti maling kundang, gitu ya kan? Enggaklah, kata Allah. Jadilah berpikir besar, bertakwa, bertawakal, ikuti arahan Allah dalam Al-Quran. Jangan ikuti emosi sehingga doa-doa serapah kita sampaikan kepada anak-anak kita yang tak berbakti. Jangan. Inilah ajaran Allah terakhir. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadilah hamba bagaikan Tuhan yang bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa anak-anak kita. Ya Allah, anakku durhaka padaku, ya Allah, ampuni dosanya. Mungkin aku silap dan salah dalam mendidiknya. Ya Allah, berikan aku semangat kasih sayang untuk bisa mengasihi, menyayangi anak-anakku, walaupun mereka membalas air susuku dengan air tuba.
Inilah dia takwa. Awak mau masuk surga, jadi jangan buat masalah dengan anak. Anak pun jangan buat masalah dengan orang tua. Wa kana Allahu ghafurur rahima, maka bukan masalah jika hanya karena keliru. Kalau keliru, saya silap, mak saya salah, mak saya lupa, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Kedudukan anak angkat tidak pernah sama dengan anak kandung, walaupun sama-sama anak. Kesimpulan yang terakhir dapat kita sampaikan, takwa dan tawakal solusi rumah tangga agar ramah dan rahmat. Takwa kepada Allah Tuhan Maha Bijaksana, asas dari keluarga sakinah. Ikuti Al-Quran sebagai aplikasi otak kita. Jadi kalau Al-Quran mengatakan, kita ikuti, ini lebih selamat. Ikuti Al-Quran dalam menghadapi berbagai masalah. Sama ada individu, keluarga, berbangsa, dan bernegara, dengan tetap bertawakal dan berusaha semaksimal mungkin. Yang keempat, zihar ditembus dengan kafarat. Dan kelima, kedudukan anak angkat tak akan pernah sama dengan anak kandung. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Waktu juga lah yang harus membatasi pertemuan kita yang agak panjang pada hari ini, sehingga tidak dapat kita berdiskusi atau bertanya jawab. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sururina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata, penyejuk jiwa, penyejuk hati kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridha dan surgamu. Jadikan kami semua hamba-hambamu yang soleh dan soleha, hingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.